Oke. Halo semuanya, selamat malam. Kami dari kelompok 9 sama Lona yang dibimbing oleh Kak Widya dan Kaneo akan melakukan diskusi tentang kekerasan seksual yang merupakan salah satu penugasan dari PKKMB UNES 2022. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Valentin Febrianti Marlesa dari Pendidikan Akuntansi, selaku moderator dari sesi diskusi kali ini. Mulai diskusi dan pertukaran opini, mari kita semua sama-sama mendengarkan pengertian singkat kekerasan seksual yang sudah dibuat oleh salah satu teman kita Sekar dan akan dibawakan oleh Lucy. Kepada Lucy, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih Mbak Valen. Perkenalkan, nama saya Lucy Murdiani dari Fakultas Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra untuk menjelaskan tentang definisi kekerasan seksual beserta dengan grafik jumlah korban di Indonesia per tahun. Next. Untuk definisi kekerasan seksual sendiri, dilansir dari laman website Kemendikbud, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Selanjutnya, dapat dilihat dari data kekerasan seksual. Data di grafik yang pertama itu adalah jumlah kekerasan terhadap perempuan tahun 2007 sampai 2018 Catahu 2019. Pada 2010, ini jumlahnya mencapai 105.103. Kemudian 2011 mengalami peningkatan sampai 2015. Kemudian 2016 mencapai penurunan. Kemudian 2017 mencapai 348.446 dan puncaknya di 2018 404.178 korban. Di grafik yang kedua itu ada data kekerasan berbasis gender cyber tahun 2017 sampai 2020 data dari Catahu 2020. Itu 2017 ada 16 korban, naik di 2018 97 korban, 2019 281 korban, dan puncaknya di 2020 itu ada 942 korban. Next. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual ini dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada verbal, yang kedua fisik, yang ketiga non-fisik, dan yang keempat ada atau informasi dan komunikasi. Sekian dari Oke, baik. Terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Lucy ya. Dan sudah dijelaskan juga nih jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita buka aja sesi opini kita pada hari ini. Kalau menurut teman-teman di sini, gimana nih contoh-contoh dari kekerasan seksual itu apa aja sih? Mungkin boleh ya kalau misalnya saya sebut nanti namanya, perkenalan singkat dulu, lalu langsung dilontarkan saja opini teman-teman. Mungkin boleh kita mulai dari Aski, kepada Aski waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Valen. Oke, di sini perkenalkan teman-teman, saya Azki Muhammad Agustian dari Prodi Ilmu Geografi, dan berikut opini yang saya tahu dan sesuatu yang saya tahu tentang kekerasan seksual dan apa aja jenisnya. Yang salah satunya yang saya tahu itu tentang pemerkosaan. Nah, pemerkosaan ini merupakan jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual yang dilakukan terhadap seseorang dengan tanpa persetujuan. Jadi dengan pemaksaan gitu. Dilakukannya dengan pemaksaan si korban gitu. Dan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang lumpuh, yang buta, yang tidak sadarkan diri, atau orang-orang lain yang mempunyai kekurangan.
Dan yang saya tahu juga dampak dari kekerasan seksual ini dapat menyebabkan korban itu yang pertama itu merasa cemas pastinya, merasa cemas, yang kedua merasa depresi, dan yang terakhir yang pasti mungkin setiap korban terima yaitu rasa trauma dari eh, yang dilakukan oleh si pemerkosa si pemerkosa itu. Ya, mungkin itu eh, opini atau salah satu jenis kekerasan seksual yang saya tahu. Untuk itu terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan lagi ke Valen. Thank you. Baik, terima kasih Aski atas kesediaannya untuk mengutarakan opininya. Mungkin sekarang kita boleh langsung lanjut aja ya ke Faudi. Kita mau kenalan, lalu Faudi silakan boleh utarakan opininya. Silakan Faudi. Ya, terima kasih Valen. Perkenalkan, saya Faudi Rahmatriadi dari Prodi Teknik Sipil. Hari ini saya akan beropini tentang kekerasan seksual, yaitu intimidasi seksual. Intimidasi seksual adalah tindakan yang menyerang seseorang yang dapat menimbulkan rasa takut dan gangguan psikis pada seseorang. Pada umumnya, korban pelecehan seksual atau kerap yang mengalami intimidasi seksual akan mendapatkan gangguan secara psikis yang dapat menghilangkan kepercayaan diri serta dapat menimbulkan rasa trauma. Itu saja yang saya tahu tentang intimidasi seksual. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Valen. Oke, terima kasih Faudi. Selanjutnya kita mau dengar opini dari teman kita Asti. Kepada Asti, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Valen atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asti Hanafi dari Prodi Pendidikan IPS. Menurut saya, kekerasan seksual ada beberapa jenis. Di antaranya yang saya ketahui adalah pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu sendiri adalah suatu tindakan yang tidak diharapkan, sehingga menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, merasa risih, dan terganggu, serta dilakukan dengan cara memaksakan sesuatu yang bersifat seksual. Penyebabnya seringkali diawali dengan pelaku yang merasa memiliki kekuasaan lebih terhadap korban dan keinginannya mencari kesempatan. Nah, pelaku pelecehan seksual sering menganggap hal ini itu sepele dan hanya sekedar guyonan. Padahal sebenarnya ini itu adalah masalah yang sangat serius. Terlebih lagi, kalau korban pelecehan seksual itu akan merasakan dampak pada fisik maupun psikis, dan itu tuh nggak mudah buat dihilangkan atau disembuhkan. Nah, ada beberapa cara untuk menghadapi pelecehan seksual bila udah terjadi nih, kayak melakukan tindakan yang bisa mencegah terjadinya pelecehan seksual itu sendiri, seperti memberitahu bahwa yang dikatakan tersebut itu nggak pantas untuk dibicarakan atau menjauh dari sumber kemungkinan pelecehan seksual terjadi. Pelecehan seksual itu juga bisa terjadi di mana aja loh, baik di lingkup pertemanan, tempat kerja, tempat kuliah, dan dimanapun kita berada. Jadi kita harus tetap waspada. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Valen. Baik, terima kasih Asti. Aku setuju banget nih kalau pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan biasanya khususnya di lingkup pertemanan itu pelakunya berlindung di balik kata guyonan. Kita sebagai generasi terpelajar harus bisa lebih peka terhadap sesama dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi rakyat ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita bisa dengar nih dari teman kita Muflika. Silakan Muflika. Oke, makasih Valen waktunya. Perkenalkan, nama aku Muflika Citra Utami dari Pendidikan Bahasa Arab. Oke. Di sini aku menyampaikan opini aku tentang kekerasan seksual. Salah satunya ada eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain yang untuk tujuannya mengambil keuntungan semata. Nah, pada eksploitasi seksual ini paling populer adalah eksploitasi seksual anak yang sering kita sebut dengan SK. Bentuk-bentuknya itu ada berbagai macam. Yang pertama ada pornografi anak, prostitusi anak, perkawinan anak untuk tujuan seksual, perdagangan anak untuk tujuan seksual, dan eksploitasi anak itu menimbulkan dampak yang negatif. Yang
Pertama ada terhadap fisik. Pada kondisi fisik menimbulkan luka pada anak tersebut. Dan pada kondisi psikologis dapat menimbulkan depresi, rasa bersalah, dan dapat menyebabkan anak itu bunuh diri. Nah, mungkin itu saja Valen yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Muflika. Selanjutnya kita mau kenalan dan ngobrol-ngobrol nih sama Imelda. Silakan Imelda. Oke, terima kasih Valen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imelda Lelan Syafina dari Prodi Pendidikan Fisika. Jadi, salah satu jenis kekerasan seksual yang aku ketahui itu prostitusi paksa. Itu termasuk ke dalam kekerasan seksual, juga termasuk ke dalam perdagangan manusia. Biasanya, korban diminta dan dipaksa untuk menandatangani kontrak yang berisi persetujuan untuk menjual tubuhnya pada Nah, di sini aku dapat data dari internet nih. Menurut kantor PBB, urusan obat-obatan dan kejahatan, 72% korban perdagangan manusia di dunia adalah perempuan dan remaja putri. Dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan, 83% terkait eksploitasi, 13% kerja paksa, dan 4% untuk tujuan lain. Ternyata, korban prostitusi paksa ini bukan cuma perempuan loh. Ada juga korban laki-laki yang jumlahnya tidak lebih banyak dari perempuan, yaitu 82% diperdagangkan untuk kerja paksa, 10% eksploitasi seksual, 1% untuk penjualan organ, dan 7% untuk tujuan lain. Mungkin dari saya segitu aja. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Valen. Terima kasih. Terima kasih Imelda. Benar banget nih kata Imelda bahwa korban kekerasan seksual walaupun memang mayoritas adalah perempuan, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga sama-sama bisa menjadi korban. Terima kasih. Selanjutnya kita mau sama-sama dengar dari Alia. Silakan Alia. Oke, terima kasih Valen. Sebelumnya perkenalkan nama aku Alia Aulia Rahma dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Salah satu kekerasan seksual yang saya ketahui yaitu ada perbudakan seksual. Menurut KBBI, budak itu adalah kesuruhan raja. Jadi, perbudakan seksual adalah kondisi di mana seseorang disuruh secara paksa untuk melakukan kegiatan seksual. Kemudian di sisi lain juga perbudakan seksual itu mencakup situasi di mana perempuan dewasa atau bahkan anak-anak dipaksa untuk menikah atau memberi pelayanan rumah tangga yang melibatkan kegiatan seksual secara paksa. Seperti yang kita ketahui juga, dahulu kan Indonesia dijajah oleh Jepang. Nah, pada masa itu banyak tuh wanita pribumi yang dijadikan budak untuk memenuhi kebutuhan seks para prajurit Jepang. Apabila wanita pribumi tersebut menolak, akan diasingkan bahkan akan dibunuh oleh para prajurit. Begitu aja opini dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Alia. Benar banget kata Alia dari dulu ya, karena kita masih maba nih mungkin masih fresh otaknya tentang pelajaran SMA ya, benar banget. Kalau di zaman penjajahan Jepang waktu itu ada namanya Jugun Ianfu, yaitu perbudakan seksual yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap wanita pribumi. Sangat disayangkan ya bahwa di zaman modern sekarang hal tersebut juga masih ada. Terima kasih Alia untuk opininya. Sekarang kita mau dengar opini dari Lutfa. Kepada Lutfa, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Valen. Di sini perkenalkan saya Lutfa Janani dari Prodi Pendidikan Kimia. Menurut saya termasuk dari salah satu jenis kekerasan seksual yang saya ketahui adalah pemaksaan perkawinan dan cerai gantung. Pemaksaan perkawinan juga termasuk sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Ada beberapa tindakan yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan, diantaranya adalah pemaksaan perkawinan pada anak, pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan hukum adat, serta perkawinan antara korban dan pelaku pelecehan seksual. Pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan hukum adat, contohnya adalah kawin tangkap, yaitu praktik di mana laki-laki bisa menangkap atau menculik wanita dan memaksa wanita tersebut untuk menjadi istrinya. Menurut saya, hal ini sangat merugikan pihak wanita, karena di posisi tersebut, wanita tidak diperbolehkan menolak atas alasan hukum adat. Contoh lainnya adalah perkawinan paksa untuk menjaga nama baik pihak wanita. Hal ini terjadi jika suatu pasangan berkencan dan ada hal lain yang tidak disetujui oleh pihak wanita, maka mereka harus segera menikah. Pihak laki juga tidak bisa menolak dengan alasan hukum adat. Sedangkan cerai gantung sendiri dapat diartikan dengan ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan, padahal dia ingin bercerai. Namun gugatan cerainya tidak diterima
atau ditolak dengan berbagai alasan, baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Dan hal ini sangat merugikan pihak istri karena dia bisa mendapat perlakuan hubungan seksual secara paksa, sedangkan gugatan cerainya tidak disetujui. Mungkin itu saja salah satu jenis kekerasan seksual yang saya ketahui. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Khalid. Terima kasih. Baik, terima kasih Lutfa atas kesediaannya. Selanjutnya kita mau kenalan dan dengar opini dari Mila. Kepada Mila dipersilakan. Oke, makasih ya Valen. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Jili Mila Azari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aku akan nyampaikan salah satu opini aku tentang kekerasan seksual. Nah, yang aku tahu dari kekerasan seksual itu salah satunya adalah pemaksaan kehamilan. Yang dimaksud pemaksaan kehamilan itu sendiri adalah suatu kondisi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Selain itu juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi, sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terus contoh pemaksaan kehamilan ini tuh perempuan korban perkosaan dan suami yang melarang istrinya untuk menggunakan kontrasepsi. Segitu dulu opini dari aku kembaliin lagi ke Valen. Oke, terima kasih Mila atas opininya. Kita sekarang mau dengar opini dari Feni. Silakan Feni. Baik, terima kasih Valen atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feni Amanda Primasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit opini saya mengenai pemaksaan aborsi. Pada dasarnya, aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan. Menurut saya, tindakan ini merupakan tindakan yang bersifat ilegal untuk dilakukan. Banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia mengenai hal ini, di mana para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali dipaksa untuk melakukan tindakan aborsi. Jika dilihat dari sudut pandang saya, ada beberapa alasan yang menyebabkan hal itu dapat terjadi, yaitu diantaranya yang pertama, karena adanya hamil di luar nikah, yang kedua, karena adanya ketidakmampuan dalam hal ekonomi, yang kedua, karena kurangnya support atau dukungan dari pihak keluarga, dan yang keempat, karena adanya masalah dengan pasangannya. Banyak pihak termasuk dari Komnas Perempuan dan juga ICCR atau Institute for Criminal Justice Reform yang mendorong agar tindakan pemaksaan aborsi ini dapat diatur dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dengan tujuan agar para pelaku tindak pemaksaan aborsi ini dapat mempertanggungjawabkan jawabannya dan bisa mendapatkan sanksi atau hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Mengapa demikian? Karena undang-undang yang ada selama ini, pihak perempuanlah yang selalu dipandang sebagai subjek utama pelaku tindakan aborsi. Sedangkan di sisi lain, perempuan sebagai korban pemaksaan tindakan aborsi masih jarang untuk diperbincangkan maupun dibahas. Cukup sekian opini yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan lagi ke Valen. Terima kasih. Ya, aku setuju banget nih sama Feni, karena di dalam kasus ini terlalu menitik beratkan kepada perempuan, padahal pelaku dari kehamilan yang akhirnya berujung pemaksaan aborsi ini ya lebih dapat spotlight ya dibanding wanita yang menjadi korban. Terima kasih sebelumnya Feni untuk opininya. Sekarang kita mau langsung lanjut aja dengan perkenalan dan opini dari Carina. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Carina Nurlaili dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Salah satu kekerasan seksual menurutku itu pemaksaan. Kayak memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan, padahal kan pada umumnya kondom cukup efektif untuk mencegah kehamilan. Nah, jika digunakan secara tepat dan menggunakan volume yang benar, kondom efektif mencegah kehamilan hingga 98%. Jadi kondom itu enggak 100% mencegah kehamilan. Resiko kehamilan masih tetap ada meski hubungan intim dilakukan dengan kondom. Selain mencegah kehamilan, menggunakan kondom berarti mencegah tertular penyakit kelamin yang berbahaya yang bisa ditularkan melalui hubungan intim seperti penyakit sifilis, herpes, chlamydia, gonore, HIV, dan beberapa penyakit lainnya. Terus yang kedua itu pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Padahal kan berdasarkan dokumen RUU TPKS nih, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
menjadi 2 di antara 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang. Merujuk undang-undang tersebut, seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan orang itu kehilangan fungsi reproduksinya, sementara waktu dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 50 juta. Itu aja sih opini aku. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Aku kembalikan ke Valen. Oke, terima kasih Carina. Kita langsung lanjut aja mau dengar dari Amelia. Silakan Amelia. Baik, terima kasih Valen atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Elena Chandra dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Opini saya, menurut kekerasan seksual itu ada banyak jenisnya, yaitu ada penyiksaan seksual. Jadi menurut saya penyiksaan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Karena ketimpangan relasi kuasa gender yang dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Seperti contohnya yang kita ketahui yaitu yang pertama ada berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasikan atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender seorang lain. Semisalnya lelucon seksi, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain. Yang kedua, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan menggosok bagian tubuh pada area pribadi seseorang. Yang ketiga, mengirim lelucon foto, video, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan meskipun penerima materi sudah menegur pelaku. Yang keempat, mengambil dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Yang kelima, memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain. Itu aja opini dari saya. Terima kasih, Valen. Baik, terima kasih Amelia. Selanjutnya kita mau kenalan dan dengar opini dari Ika. Silakan Ika. Baik, terima kasih Valen. Halo semua, perkenalkan nama aku Ika Nisolanisa dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik. Jadi, jenis kekerasan seksual menurutku yaitu penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Dari berita yang aku dengar, dan terakhir ini ada 3 kasus manusiawi dan bernuansa seksual yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus seorang istri di Tapanuli yang ditelanjangi dan diikat remaja perempuan yang Sragen yang dihukum berjalan mengelilingi kampung dengan dan yang ketiga warga dengan air comberan. Sangat disayangkan